Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh pengen kasih tahu sama kalian, kalau misalnya di video ini aku pengen nunjukin gimana caranya memperbaiki sebuah komputer satu unit seperti ini yang blue screen gitu. Sebelumnya komputer ini menggunakan operating system berjenis Windows 10 atau Windows 10. Tiba-tiba tuh blue screen. Ternyata di operating systemnya rusak dan itu adalah problem besar karena hard disknya rusak. Jadi hard disk itu harus diganti dengan hard disk yang baru atau diganti dengan SSD. Nah, di video kali ini kebetulan aku udah dapat barang, baru nyampe maksudnya. Barang ini adalah SSD M2 NVMe yang bakal aku pasang ke dalam komputer ini. Komputer ini kan sebelumnya menggunakan hard disk, jadi aku mau ganti dengan SSD. SSD kan lebih cepat untuk transfer datanya, untuk loadingnya segalanya tuh lebih cepat. Jadi daripada pakai HDD, mending pakai SSD aja. Harganya pun murah. Ini ukurannya 128 GB. Kemarin aku order hari Sabtu, nggak dikirim gitu ya, karena tokonya libur kalau weekend. Dikirimnya hari Senin. Dan ternyata estimasi nyampenya itu sekitar 12 hari atau 14 hari. Baru 3 hari itu udah nyampe loh guys. Dikirim hari Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Kamisnya tuh udah nyampe gitu, karena hari Rabu tuh udah sampai di kota ini. Hari Kamis paginya tinggal dianterin ke bengkel. Ini dia SSD-nya. Mereknya KYO atau Kyo. 128 GB. Dan dikasih sekrup sama dia yang ada di solasi warna coklat ini. Aku sengaja bikin video unboxing ini karena waktu udah aku order gitu, buru-buru. Habis itu aku coba cek ke tokonya lagi, aku lihat reviewnya. Banyak banget yang review bintang 1 gitu. Katanya nggak dikasih sekrup lah, padahal udah request. Katanya SSD-nya nggak kebaca lah, rusak lah segala macam. Maka dari itu, video ini sebelumnya nggak pengen aku bikin untuk unboxing, tapi karena pengen ngebuktiin apa kata orang-orang di kolom-kolom review itu, akhirnya aku bikinlah video unboxing ini. Aku pengen buktiin apakah bener-bener SSD ini nggak bakal kebaca waktu udah dicolokin ke motherboard. Kalau misalnya kebaca, mungkin mereka salah pasang atau ada problem lain yang mungkin mereka nggak bisa menyelesaikannya. Akhirnya marah-marah dan ngelampiasin kekesalannya ke penjualnya gitu. SSD ini garansi 5 tahun loh klaimnya. Di dalam sini ada kartu garansi. Kartunya benar-benar kartu, bukan kayak surat gitu. Berani ngasih garansi 5 tahun tuh berarti menantang banget ya. Yakin banget kalau misalnya produk ini tuh bakal tahan selama kurun waktu di bawah 5 tahun. Kalau misalnya bisa sampai 5 tahun, wah salut. Aku bakal langganan lah untuk produk ini. Apalagi belanja dengan harga semurah ini, kemudian pengirimannya pun juga cepat. Kayaknya aku bakal langganan ke toko tempat aku beli ini. Aku lihat fisiknya ya. Ya namanya SSD ya sekecil inilah, apalagi untuk NVMe kan. Terus di depannya sini agak ada sedikit kotoran. Tapi itu kayaknya bukan kotoran yang berarti sama sekali karena aku sentuh aja udah hilang kotorannya. Ini dia kartu garansinya. Bener-bener kayak kartu, kayak KTP ini. Tapi aku sih selalu berdoa supaya barangnya tuh nggak rusak sampai 5 tahun lah. Kalau bisa nggak rusak sampai 10 tahun, tapi ya nggak mungkin ya. Sedangkan barang-barang elektronik zaman now itu agak susah diprediksi mau rusaknya kapan. Yang paling tenang sih enaknya kita beli barang tuh yang ada garansinya yang lama. Langsung kita pasang deh SSD-nya. Akhirnya kita tiba ke pekerjaan yang membosankan, yaitu nyopotin kabel-kabel ini loh. Ini banyak banget kabel yang perlu dicopot. Ada kabel audio, ada nyingkirin laptop yang di deket.
PC-nya. Banyak banget nih kabel-kabel USB di sini, ada keyboard, ada mouse, ada speaker aktif. Pokoknya ribet lah, nggak enak. Tapi sebelum melakukan pekerjaan ini, dulu-dulu banget itu aku udah antisipasi sih. Jadi skrup untuk casing dari CPU ini nggak aku pasang. Jadi tinggal didorong, terus dilihat motherboardnya, lihat slotnya, tinggal dimasukin aja nanti barang-barang yang kita pengen dipasang di dalam situ. Tapi tetap aja nggak enak gitu, karena kita butuh ruang tuh yang lega untuk ngerjain barang-barang kayak gini. Jadi mau nggak mau ya harus dilepasin satu persatu. Ini ada speaker Altec Lansing, suaranya enak meskipun satu buah udah rusak. Dan ini kabel jack audio untuk sound card Maono G1 Neo yang harus dicopot, karena kalau nggak dicopot nanti sayang. Kalau ketarik paksa, jack dari 3,5 mm-nya bakal rusak. Sayang banget kalau rusak, karena soundcard ini soundcard bagus. Langsung ya, aku pengen banget nih pindahin, tapi masih ada bagian di belakang sini. Teman-teman mohon agak sabar ya, karena aku harus ngelepas yang namanya AC cord atau kabel steker. Habis itu copot kabel mouse di sini, kabel keyboard juga di sini, terus kabel webcam. Ada lagi kabel LAN, ada lagi kabel HDMI, banyak lah pokoknya. Ini aja kabel audionya ada 2, depan dan belakang. Yang belakang itu untuk input analog. Kalau misalnya kita pengen ngirim sinyal audio analog ke sound card. Terus ini ada steker yang menghalangi bagian depannya. Dan kita harus cari posisi yang pas banget untuk narik ini semua. Seperti ini, pelan-pelan. Kita tarik, terus kita pindahin ke tempat yang lebih terang. Kalau bisa sih di bawah sinar matahari ya. Nggak di bawah kali lah, di sampingnya lah. Supaya enak ngelihatnya. Karena sinar matahari itu kan terang banget gitu loh. Jadi nggak perlu pakai lighting lagi. Akhirnya udah sampai meja sini. Saya bersihin ya, mumpung lagi ada di luar. Dan di komputer ini pakai 2 harddisk, ini harddisk PC, ini harddisk laptop. Di sini nyempil di sini. Barusan udah aku cabut kabel SATA dan kabel tegangannya. Ini kabel tegangan. Kita ambil aja. Ini dia kabel tegangan sama kabel SATA-nya udah dilepas. Jadi power supply ini cuma nyambung ke motherboard sama ke DVD RAM. Dan di sini adalah soket SSD-nya. Ayo kita pasang. Kayaknya di dalam sini udah dikasih skrup deh. Sama Faro. Waktu beli mainboardnya. Waktu beli motherboardnya. Sekarang kita pasang ya. Sebelum dipasang SSD-nya, jangan lupa kita harus pindahin dulu switch dari SATA ke NVMe. Karena untuk di motherboard ini ada switch-nya. Kita mau ganti ke NVMe apa ke SATA. Kalau kita ke NVMe, kita pindahin ke sana ya, ke NVMe. Ke tulisan NVMe. Kalau mau ke SATA, pindahin ke SATA. Sekarang udah pindahin, kita pasang di sini. Nah, kita dorong sampai bunyi ceklek gitu. Terus kita skrup deh. Ini skrup asli dari motherboardnya. Udah terpasang dengan sempurna seperti ini. Ini SSD M2 NVMe, skrupnya udah dipasang, dan ini switchnya udah dipindahin ke NVMe. Mantap kok, pas banget masangnya. Sekarang kita rakit lagi, terus kita tes. Hidup normal apa enggak dia.
Sebenarnya sih aku pengen install Ubuntu, tapi adanya di flash di sini Linux Mint udah kadung. Jadi gimana ya? Daripada download Ubuntu lagi 3,5 giga, 4 giga, ya bentar sih sebetulnya, tapi kita maunya cepet. Jadi kita install Linux Mint aja lah ya. Gak apa deh. Kapan-kapan kita pakai Ubuntu deh. Cobain dulu. Harus listrik 220 volt. PC-nya. Terus monitornya kita on kan. Oke. Ya, siapin dulu peralatan-peralatannya. Ada mouse di sini, ada keyboard, berantakan mejanya. Lalu pekerjaan belum selesai. Kita akan booting flash disk, jadi komputer ini bakal hidup, tapi hidupnya lewat flash disk. Waktu pertama kali aku hidupin seperti ini, dia malah muncul insert boot media, padahal flash disknya itu udah ditancepin ke PC-nya. Insert boot media. Nah, langkah selanjutnya adalah menekan tombol Ctrl Alt Delete. Itu adalah cara untuk mereset supaya dia mati dan hidup lagi. Kita lihat apakah dia masih insert boot media lagi. Ternyata benar muncul tulisan insert boot media lagi. Bisa jadi flash disknya nancapnya kurang bagus. Jadi coba kita lepas terus kita tancepin lagi. Terus kita Ctrl Alt Delete. Dengan itu dia akan reset. Kemudian kalau misalnya berhasil dia akan booting lewat flash disk dan muncul menu untuk instalasi Linux Mint. Dalam kasus ini, setelah aku cabut flash disknya terus tancepin lagi Ctrl Alt Delete untuk merestartnya, kemudian bakal masuk ke menu seperti ini. Langsung aja kita pilih opsi untuk install Linux Mint. Secara detail tulisan yang bakal muncul nggak aku tunjukin sama kalian karena sama aja, percuma. Soalnya setiap saat dia akan berubah tulisan-tulisannya. Yang jelas kita harus masuk ke bootable flash disk kita yang isinya ada installer untuk Linux. Kemudian kita ikutin aja instruksi yang ada di dalamnya. Ini nggak memakan waktu lama sih, paling cuman semenit 2 menit. Yang penting kita sabar aja. Seperti ini akan muncul warna hitam, terus muncul shortcut, kemudian seolah-olah Linux ini udah bisa dipakai. Nah, seperti ini. Beda banget sama Windows ya. Kalau misalnya Windows nggak muncul kayak gini. Kita lakukan instalasi langsung deh, tanpa babi bu lagi ya. Ini mouse-nya nggak hidup, nggak nancep kayaknya. Lupa ditancepin ya? Bisa sih, nggak pakai mouse, tapi nggak enak, lambat. Salah satu yang bikin males nyopotin kabel di CPU itu ya kayak gini nih. Nanti kalau udah dicabut, kadang-kadang kita tancepin lagi, dia nggak connect. Sama seperti mouse yang sekarang lagi aku pakai ini. Padahal sekarang pengen melakukan instalasi, tapi harus memperbaiki yang seperti ini. Pas sudah dicabut, ditancepin lagi, digoyang-goyang mouse-nya, masih aja tetap belum bisa gitu. Jadi harus ke belakang CPU lagi, dicopot lagi kabel mouse-nya, terus dipasang lagi, digoyangin sedikit, sampai bener-bener mouse-nya tuh bisa connect. Kalau misalnya CPU-nya dimadepin ke belakang, itu repot, dimadepin ke depan, kabelnya susah dijangkau, seperti ini. Gak enak banget. Udah hidup, mau kan? Kita pilih install Linux Mint. Kita double klik pakai mouse, terus dia loading, kita tunggu nanti bakal ada instruksi selanjutnya. Ikutin aja. Kita pilih di Inggris. Kemudian keyboard layout-nya Inggris. Moga-moga aja SSD-nya kebaca, karena aku nggak tahu ini SSD-nya kebaca apa enggak. Unit at least 16,1 GB disk space on install Linux Mint. This computer has only 15,7 GB. SSD-nya nggak kebaca loh. Aku shutdown dulu ya. Terus dimatiin.
Aku matiin. Terus aku hidupin lagi. Karena SSD-nya belum kebaca. Biasa sih kayak gitu. Kita hidupin. Kita booting flash disk untuk hidupin Linux. Sampai kita bisa ngelihat SSD-nya terbaca 128 GB. Ya memang agak susah kebaca sih, karena kan SSD-nya tuh baru dipasang pada saat komputer mati. Habis itu begitu dihidupin kan, waktu pertama kali hidup itulah pertama kali dia ngebaca SSD. Jadi kemungkinan besar sih dia akan sepenuhnya terbaca kalau misalnya kita udah matikan terus kita hidupin lagi. Moga-moga aja seperti itu. Karena kalau nggak kebaca bisa repot ini. Nunggunya lama, udah beli harga mahal, SSD nggak kebaca. Moga aja beneran terbaca ya. Kita lihat prosesnya. Tapi sebelum itu aku pengen coba mau lihat kebaca apa enggak di Gparted. Nggak kebaca. Tuh, nggak kebaca SSD-nya. Yang kebaca cuma flash disk doang. Cobalah kita tes. Tuh kan, nggak kebaca SSD-nya. Aku masuk BIOS pun, di BIOS nggak kebaca loh. Nih ya, biasanya ada di boot nih. Di boot priority nih. Yang kebaca tuh cuma SanDisk sama DVD RAM. Yang kebaca tuh cuma SanDisk sama DVD RAM. SSD-nya nggak kebaca. Kayaknya aku mau matiin, aku bongkar, terus aku pindahin slotnya ke SATA, pindahin lagi ke NVMe, habis itu hidupin lagi, moga aja deh kebaca. Nih infonya, no NVMe device found. Di mana settingnya? Settingannya di sini nih. Ini kan di BIOS itu kan ada main, ada advance. Nah di sini NVMe configuration tuh. No NVMe device found. Kayaknya harus aku cabut dan aku pasang lagi nih. Gitu aja lah ya. Jadi ini kita exit aja. Terus kita shutdown. Kita cabut SSD-nya, kita pasang lagi. Udah aku cabut SSD-nya. Aku bersihin soketnya. Soket di motherboard-nya. Habis itu aku pasang lagi. Terus aku sekrup. Sekarang kita tes yuk. Mau nggak dia nih hidup? Maksudnya mau kebaca apa enggak SSD-nya? Kita akan booting ke flash disk dulu ya. Ah, lupa. Terus kita masuk ke BIOS aja tadi ya. Oh enggak, sekarang masuk ke BIOS. Kita masuk BIOS. Untuk melihat SSD-nya kebaca apa enggak. SSD-nya enggak kebaca loh. Apa ini? Oh, kebaca. Boost 2, Dev 0, Function 0. Mereknya tuh. Produsennya Kyo. Kebaca, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke Ntar, boot priority-nya kalau HDD kan langsung muncul ya di sini untuk boot priority. Kalau SSD kayaknya enggak. Jadi kita keluar dulu deh. Kita keluar yang penting sekarang udah kebaca aja gitu SSD-nya. Meskipun kapasitasnya nggak kebaca atau belum kebaca. Nih,
Tuh, kelihatan kan? NVMe Controller and Drive Information. Tuh, bus 2, dev 0, function 0, view. Oke, baca dia. Kita booting ke flash disk dulu. Karena kan aku pakai Ventoy di flash disknya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita start Linux Mint. Terus kita bakal masuk ke tulisan-tulisan atau ke layar yang kira-kira agak kelihatan rusak, padahal enggak. Atau langsung muncul desktop dan muncul, ternyata bener kan? Muncul garis-garis dan huruf-huruf seperti ini. Tunggu aja sampai selesai. Nggak lama lah, ini paling beberapa detik aja. Biasanya sih nggak sampai semenit. Tuh kan, udah selesai. Dan bakal masuk ke desktop dengan ditandai ada kursor di tengah layar seperti itu. Nah, udah nampil kan? Ini bukan Windows, jadi nggak perlu kita refresh, klik kanan, refresh. Ini langsung aja kita install Linux Mint. Seperti ini prosedurnya. Kita tunggu loadingnya agak beberapa detik. Kalau muncul kayak gini, kita pilih bahasa Inggris, kita enter. Terus keyboard layoutnya udah otomatis default Inggris. Kita continue atau kita enter. Udah kebaca, tapi masih tetap kayak gini, guys. Apa ini? Aduh. Coba kita masuk ke Gparted. Kok kayak gini jadinya? Nggak ada. Di Gparted ini pun yang kebaca tuh cuman flash disk. Nggak ada di sini. SSD-nya kebaca. Coba kita ulangi lagi ya prosesnya dari awal. Bahkan sekarang nggak kebaca lagi SSD-nya. No NVMe device found. Kayaknya ini harus aku bongkar lagi, terus aku bersihin switch dari NVMe-nya. Aku bersihin switch NVMe SATA-nya, kan di motherboard ini ada switch-nya. Terus soket NVMe-nya bakal aku bersihin juga pakai cairan pembersih, pelan-pelan ya. Jelasnya SSD-nya kebaca, tapi kapasitasnya masih belum kebaca. Aku nggak bisa vonis SSD-nya rusak atau gimana, tapi kalau misalnya kita sering ngotak-atik komputer, kejadian seperti ini tuh udah biasa banget. Bahkan untuk barang-barang baru, buka kotak, buka segel tuh wajar atau biasa terjadi seperti ini. Jadi alangkah baiknya kita biarin aja dulu. Sempat dulu lah ya. Sempat dulu, nanti kita hidupin lagi. Nggak jadi sempat aku. Penasaran. Kita semprot deh. Tapi hati-hati ya. Dan sudah lapisin tisu seperti ini supaya switch NVMe ke SATA dan konektor NVMe-nya tuh tersemprot dengan sempurna biar bersih dan cairannya nggak ngenain bagian-bagian yang lain. Dan akhirnya kebaca nih, tuh 128 GB disk KYO. Aduh, ternyata harus disemprot pakai cairan pembersih, soketnya tuh kotor ternyata. Jadi ada switch untuk SATA sama NVMe yang aku tunjukin tadi, dan soket dari
NVMe itu ternyata kotor gitu loh. Harus disemprot pakai cairan pembersih, terus dibersihin sama tisu sedikit. Baru kebaca tuh. Ini aku lihat di disk ya. Tuh 128 GB. Coba kita lihat di Gparted. Ada apa enggak kira-kira? Harusnya sih ada ya. Tuh. Langsung muncul tuh. Unallocated. Tapi waktu aku udah mepet nih. Tuh, 119,24 GB unallocated tuh. Nih, tuh. Unallocated. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Tapi aku pending dulu deh instalasinya karena waktunya mepet. Aku harus shutdown dulu. Kita lanjut lagi beberapa saat lagi. Udah nggak sabar pengen ngelanjutin instalasi. Waktunya udah tiba. Yuk, langsung kita install. Gimana kira-kira? Lancar apa enggak? Moga-moga aja lancar. Kita colokin ya ke arus listrik 220 volt CPU-nya. Terus adaptor dari monitornya kita hidupin. Monitornya sekarang kita on-kan CPU-nya. Kita tunggu. Belum kepencet. Oh, belum dihidupin CPU-nya. PSU-nya belum dihidupin. Sekarang kita hidupin PSU-nya sekarang kita hidupin CPU-nya setelah PSU-nya dihidupin. Kita bisa lihat di sini ya. Ini nggak akan aku zoom, nggak akan aku gimana-gimanain karena aku rasa semua orang install Linux itu pasti bisa. Karena di sini yang bakal aku install adalah Linux di seluruh HDD, di seluruh SSD. Jadi nggak perlu bikin partisi, nggak perlu bikin swipe, nggak perlu bikin home, root, dan segala macam. Tinggal next aja, seperti ini ya. Ini kita enter. Terus kalau muncul kayak gini kita enter. Start Linux Mint, kita enter. Sampai muncul ke desktop. Sebetulnya aku pengen install Ubuntu, tapi belum download. Nanti aja deh kita tes dulu ya pakai Linux Mint. Kira-kira oke apa enggak. Kalau oke ya kita lanjut. Kalau misalnya kira-kira masih agak kurang, kita install Ubuntu aja. Karena Ubuntu kan banyak yang pakai. Kita tunggu sampai shortcutnya muncul. Nah, ini udah muncul nih shortcutnya. Tinggal muncul desktop, oke, seperti ini. Cara instalasinya gampang banget. Kita tinggal klik install Linux Mint di sini. Tunggu ya, dia masih loading. Muncul tampilan seperti ini, kita enter aja. Keyboard layout itu kan udah otomatis ke English, jadi langsung kita enter aja. Install multimedia codec, kita tekan spasi, kemudian kita tekan enter. Soalnya sebelumnya nggak muncul menu yang barusan untuk install media codec karena SSD-nya nggak kebaca. Erase disk and install Linux Mint. Nah, kita pilih yang ini aja. Nggak usah bingung-bingung. Ini langsung kita enter. Tuh, langsung muncul ya. Kita tinggal pilih drive-nya aja. Drive mana yang kita mau pakai untuk menginstal Linux. Di sini kan muncul drive 2. Satu SanDisk Crusader Blade itu ukurannya 15 GB untuk bootable ISO Linux untuk menghidupkan komputer ini sebagai media untuk instalasi. Yang kemudian yang kedua adalah garis miring dev garis miring NVMe 0N1. Kalau punya kalian mungkin beda-beda lagi ya kode-kodenya atau bahasa simbol-simbolnya. Pokoknya yang ukurannya 128 GB sesuai dengan SSD yang kita beli itu berapa kebacanya ya. Habis itu kita enter aja seperti ini. Gini. Kalau di enter nggak mau, kita install now. Tuh.
Kalau misalnya muncul pesan seperti ini, write the change to this, continue ya. Nanti bakal dibikinin sama dia dua partisi. Yang pertama adalah ESP, yang kedua ext4 ekstensinya. Itu nggak perlu diribetin lah, pokoknya continue aja lah, nanti otomatis udah bisa terinstall insya Allah. Kita pilih Jakarta, kemudian continue. Nah, sekarang kita masukin password sama username. Ternyata instalasinya gagal loh. Installer crash tuh. Kayaknya ISO Linux-nya nih, aku mau bikin ulang deh. Bikin bootable ISO Linux baru di flash disk. Karena instalasi Linux Mint-nya gagal, sekarang aku bikin installer untuk instalasi Ubuntu di PC. Ini nggak pakai Linux Mint lagi rencananya, maunya pakai Ubuntu. Flash disknya ini udah aku format lagi pakai Ventoy. Nggak tahu kenapa, mungkin installernya rusak kali. Akhirnya instalasinya jadi gagal. Maka dari itu aku format ulang pakai Ventoy, terus bakal aku masukin Ubuntu di dalam sini. Nggak pakai Linux Mint lagi. Tapi ini proses copy paste filenya 1 jam. File ISO dari Ubuntu 24043. Sekarang udah malam dan rasa penasaran tuh belum hilang karena pekerjaan belum selesai. Akhirnya sekarang ISO Ubuntunya udah jadi. Tinggal melakukan instalasi aja ke PC ini. Ayo kita kerjain ya. Kita langsung install aja, nggak usah try. Ternyata Ubuntu installernya lebih keren nih tampilannya daripada Linux Mint. Tuh. Warnanya ini warna apa nih? Ungu-ungu gimana gitu. Sekarang proses instalasi lagi berjalan. Kita lihat gimana hasilnya setelah instalasi selesai. Beneran bisa diinstal Linux apa enggak? SSD yang baru aja aku beli. Habis itu baru kita kasih review nanti ke tokonya gitu loh. Makanya ini buru-buru pengen pakai SSD-nya normal apa enggak kira-kira. Dan di instalasi Ubuntu kali ini langsung kebaca SSD-nya. Nggak kayak waktu mau install Linux Mint. Bukan karena Linux Mint-nya, memang karena SSD-nya nggak kebaca. Karena soketnya kotor itu. Sekarang setelah dibersihin, soket dari SSD-nya bisa lancar dibaca seperti ini. Dan installing sistemnya tuh lagi jalan. Atau ini berapa lama? Kita tunggu sampai selesai. Akhirnya instalasi Ubuntu-nya selesai. Lebih cepat, lebih gampang daripada instalasi Linux Mint. Karena ada faktor X ya. Bukan berarti seluruh Linux Mint itu susah diinstal. Enggak, gampang kok sebetulnya. Cuman tadi ada problem aja. Yang ternyata harus selesai setelah aku tak-atik sana sini di motherboardnya. Sekarang kita udah bisa install ini dan itu. Atau kita bisa mengakses internet misalnya. Seperti ini. Misalnya kita buka YouTube. Tuh, cepet juga kok aksesnya. Tuh. Cepet guys. Coba kita puter teknisi digital.
Tuh. Aduh, audionya belum aku pasang lagi. Coba kita tes audionya dulu ya. Dan suaranya muncul dengan normal. Agak lama sih aku setting-settingnya. Rupanya di Ubuntu ini ada sedikit perbedaan dari volume. Kalau misalnya volumenya segini, ini nggak bakal muncul suara nih. Yang aku play ya. Ini misalnya. Ini aku play video aku sendiri. Tuh, ada suaranya. Tapi kalau segini, itu nggak ada suaranya. Defaultnya itu, sebelumnya tuh defaultnya tuh cuma segini. Jadi suaranya benar-benar nggak muncul. Aku tak-atik. Ini aku rubah pakai sound outputnya, pakai monocaster, pakai analog, tetap nggak keluar suara. Tapi begitu aku gedein ke segini, dibukain aja, tuh, baru muncul suaranya. Sesederhana itu ternyata. 220 volt, kalau enggak nanti kalian kesetrum pulang. Udah lah ya, kalau kayak gitu. Instalasi Linux Ubuntu kali ini berhasil. Dan SSD yang aku pakai ternyata oke. Kenapa aku lakukan pengecekan SSD dengan PC yang aku pakai? Karena aku mau ngasih rating ke sellernya. Dan aku pengen tahu kenapa kok orang banyak menganggap negatif tentang sebuah produk gitu. Aku nggak di-endorse sama produk ini. Ya nggak menutup kemungkinan memang mungkin ada barang rusak yang terkirim gitu. Tapi kadang-kadang juga kita harus objektif ya kalau beli online. Apalagi beli barang-barang elektronik, spare part komputer. Kalau misalnya bukan produknya rusak ya, mungkin perangkat kita yang rusak atau komputer kita atau laptop kita. Seperti yang kalian tahu tadi, bahwa soket dari M2 NVMe di motherboard aku itu kotor gitu. Akhirnya SSD-nya nggak kebaca dan lumayan memakan waktu agak lama untuk sampai SSD-nya itu bisa kebaca. Lebih dari 1 jam lah utak-atiknya. Sampai akhirnya sekarang udah selesai. Ini aku ngerjainnya dari tadi pagi menjelang siang tuh jam 11-an sampai ke malam nih jam setengah 10. Oke lah ya, terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.